Hai teman Yamin, apa kabar? Balik lagi dengan Investi kali ini kita akan dengan Mas Andi Matuju, seorang entrepreneur spesialis. Nah, mumpung besok long weekend nih, teman Yamin mau ke mana nih long weekend? Oke, nih aku coba invite Mas Andinya dulu ya. Sambil menunggu Mas Andi masuk, kita disclaimer dulu. Untuk IG Live kali ini kita akan membahas topik terkait menjadi entrepreneur mandiri finansial, supaya teman-teman Yamin yang entrepreneur bisa termotivasi untuk mandiri secara finansial. Halo teman Yamin yang baru masuk. Nah, nih Mas Andi udah masuk, kita invite. Nah, buat teman Yamin gimana nih minggunya? Udah mau long weekend nih. Kerjaannya lancar gak? Semoga lancar-lancar ya teman-teman Yamin.
Halo, Hai Mas Andi, apa kabar? baik. Suaranya kedengeran nggak? Aman ya? Kedengeran Mas? Ini kamera saya kenapa buram? Betul. Kedengeran, kedengeran Mas Andi, apa Oke, kabar aman nih? ya. Baik, baik. Semoga dalam keadaan baik ya Mas ya. Iya, maaf ya ini agak telat kayaknya ini saya. Iya Tadi nggak baru apa-apa tiba. Mas. Udah lama nih kita nggak investi bareng Mas. Iya, Baru bah. ada kesempatan lagi sekarang. Iya, biasanya Mas siapa? Mas Ilham. Mas Ilham. Cuma Gimana Kak? kali ini lagi sama aku dulu. Iya, ini kayaknya lebih seru nih karena cewek nih yang jadi hostnya. Bisa aja. Oke. Oke, nih kita mulai aja live-nya ya Mas ya. Kita akan membahas tentang menjadi entrepreneur mandiri finansial. Nah, Siap. aku mulai dengan pertanyaan pertama. Nah, gimana nih Mas Andi mendefinisikan kemandirian finansial dalam konteks menjadi seorang entrepreneur? Oke, jadi kalau kita bicara kemandirian finansial, berarti yang pertama kita tidak berketergantungan lagi ya dengan istilahnya sesuatu gitu. Jadi semuanya itu sudah ada penganggarannya untuk masing-masing. Jadi mandiri secara finansial itu dalam artian kita tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang mungkin katanya receh gitu ya. Jadi definisinya lebih kepada bahwa mandiri finansial itu dibutuhkan supaya usaha kita itu bisa berjalan lancar. Karena kalau kita bicara ibaratkan manusia, bisnis itu adalah finansial itu adalah darahnya bisnis gitu. Jadi kalau Oh, finansialnya kurang bagus, ibaratnya manusia kurang darah, bisa oleng dan lama-lama kalau kehabisan darah ya bisa mati. Seperti itu, Kakak. oh, bagus nih analoginya. Oke, terus apa aja sih langkah-langkah yang bisa diambil untuk seseorang mencapai mandiri finansialnya? Nah, yang paling pertama sebenarnya itu adalah belajar melakukan penganggaran, ya. Jadi semuanya sudah terukur karena kadang kita kalau pengusaha, apalagi kalau masih pemula ya, baru-barunya, itu kadang kita masih melakukan sesuatu itu ya tiba masa tiba akal. Pokoknya mau bikin ini gas, bikin ini gas gitu. Tapi tidak ada penganggaran, jadi biasanya tidak terkontrol. Akhirnya bablas gitu. Jadi Oh eh, iya. ya fungsi anggaran itu untuk mengontrol ada batas-batas yang harus kita ikuti karena itu sesuai dengan hitungan awal saat kita merencanakan sesuatu. Jadi perencanaannya harus bagus. Kayak gitu, Kakak. Oke, berarti harus fokus dulu ya finansialnya sama mungkin mencatat anggaran nih selama mungkin 1 minggu, sebulan gitu ya supaya Betul. terkontrol. Iya. Oke. Nah, gimana cara Mas Andi memprioritaskan keuangan sebagai seorang entrepreneur, terutama dalam hal menabung dan investasi? Nah, kalau menabung dan investasi memang kita kalau sebagai pengusaha ya ada hal-hal yang di luar dari dugaan karena usaha itu tidak selamanya berjalan mulus gitu. Kadang kita tiba di titik terendah yang dimana salah satu-satunya yang bisa menolong kita adalah kesiapan kita terhadap cash. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu sangat disarankan memang dalam hal apapun, baik itu personal ya ataupun misalnya secara usaha kita harus selalu punya dana darurat. Nah, di mana dana darurat ini yang kita gunakan saat misalnya kita tiba di posisi yang di kondisi usaha sedang tidak baik-baik saja. Jadi, dana darurat itu sangat penting baik usaha untuk menjaga. Biasanya sih kalau awal-awal orang biasa istilahnya overhead cost lah. Ya, biaya yang kalau misalnya nanti sewaktu-waktu usahanya belum stabil, ada tetap biaya untuk bisa membayar karyawan ya atau misalnya dijadikan modal untuk operasional. Nah, itu sangat penting. Kayak gitu, Oke, Kakak. dana darurat emang yang paling penting ya di eh, personal finance maupun di bisnis Ya. terutama. Oke, terus ada nggak sih hambatan yang dihadapi entrepreneur dalam membangun kemandirian finansial dan gimana cara mengatasinya? Nah, jadi hambatan itu paling besar itu karena pertama belum punya data terkait anggaran apa sih yang harus diprioritaskan. Nah, kemudian yang kedua juga kadang kita itu yang namanya manusia ya, apalagi kalau kita usaha pemula, kadang itu tidak sadar bahwa dana darurat itu akhirnya kepake ke hal yang sebenarnya belum belum darurat, belum urgent gitu.
Nah, jadi paling penting mengalokasikan dana darurat itu ke tempat-tempat yang tidak mudah untuk kita ambil, ya. Ya salah satunya misalnya penempatan mungkin deposito, reksadana atau semacamnya. Nah, itu penting supaya pada saat kita misalnya betul-betul butuh, memang betul-benar last minute baru kita gunakan itu dana gitu. Karena kalau di tabungan biasa takutnya baru kita butuh sedikit, ah tarik aja dulu gitu, tarik aja dulu. Akhirnya terganggu, kadang udah kepake, lupa dikembalikan ke posnya. Nah ini seringnya seperti itu. Jadi sudah jalan, sudah ditalangin dulu misalnya ya kan, giliran duitnya itu sudah misalnya sudah balik, nah lupa dikembalikan ke posnya bahwa yang kemarin digunakan itu dana darurat. Nah itu biasanya kendala utamanya. Jadi memang harus penempatannya itu di tempat yang tepat gitu, kayak gitu kakak. Oke, setuju banget nih. Soalnya kalau di bank kan kita bisa gampang ya, kayak ini tinggal transfer, tinggal transfer. Oke, terus seberapa besar sih peran literasi keuangan dalam membangun kemandirian finansial bagi seorang Nah, entrepreneur? betul. Jadi entrepreneur itu kan yang pertama mental, ya, mentalnya harus bagus, harus kuat. Nah, yang kedua fondasi fondasi bisnisnya. Nah, fondasi bisnisnya itu adalah yang paling pertama itu adalah keuangan, ya. Karena banyak yang pengusaha-pengusaha pemula gagal itu karena masalahnya di keuangan. Apalagi kalau misalnya di 5 tahun awal ya, karena sangat sedikit usaha itu bisa bertahan di atas 5 tahun. Jadi makanya eh, paling pertama itu adalah literasi terkait finansial, mulai dari bagaimana memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Nah, ini yang paling sulit biasanya bagi teman-teman pengusaha, khususnya pemula, karena semuanya masih kecampur sampai berada kadang di titik mungkin usahanya sebenarnya sudah tidak sehat, tapi karena kecampur akhirnya banyak mungkin nombokin, jadi nalangin terus, disubsidi terus ya, pakai dana pribadi yang harusnya kemarin dia sudah lakukan perubahan strategi atau mungkin melakukan hal-hal untuk mengantisipasi kerugian, tapi karena merasa aman-aman saja, padahal sebenarnya itu sudah berdarah-darah istilahnya ya, Iya. dibantu terus, disubsidi terus, sampai nanti akan tiba di titik yang sudah tidak tertolong, dari subsidinya juga sudah tidak bisa, akhirnya usahanya tutup, finansialnya goyang, dan ini sangat berpengaruh dengan produktivitas karena kalau kita udah masalah keuangan itu udah bermasalah, udah tuh udah nggak bisa berpikir normal ya, tekanannya juga makin banyak. Nah ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman. Makanya pondasinya itu adalah selain dari mental, pondasi usaha itu adalah literasi keuangan sangat penting karena banyak pengusaha yang ditanya berapa untungnya, berapa HPP-nya itu tidak tahu. Nah, karena minimnya literasi keuangan tersebut. Berarti ya emang harus benar-benar dipisahin ya antara pribadi dan tentang bisnisnya ya. Betul, Dibikin dipisah ya. pos sendiri. Betul. Dipisahkan dan di bisnis juga kalau misalnya orang minim literasi keuangannya terhadap bisnis, kadang hitung HPP-nya juga salah gitu. Ya, Hmm, misalnya mm, mereka dapat potongan misalnya mereka lakukan kerjasama itu mewajibkan mereka untuk menyetor 10%. Nah, untuk menyetor 10%, yang mereka lakukan apa? Menaikkan harga 10%. Padahal kalau cuma naikkan harga 10%, mereka masih minus gitu. oh, Ya kan? Karena yang dipotong itu adalah 10% dari harga akhir. Nah, kadang kalau kurang literasi keuangannya akhirnya salah hitung gitu. Akhirnya entahkah profitnya yang menipis atau mungkin bahkan bisa berpotensi rugi karena kesalahan hitung tersebut. Makanya penting sekali terkait literasi keuangan untuk para teman-teman pengusaha apalagi yang bagi pemula. oke. Berarti teman-teman yang mau mulai terjun ke bisnis bisa untuk pelajari dulu tentang literasi keuangan ya, Betul. personal finance. Oke, terus apa aja nih strategi atau tips praktis dari Mas Andi yang bisa di-share ke para entrepreneur untuk membangkitkan kebiasaan investasi? Nah, untuk kebiasaan investasi, kalau saya sih yang paling pertama itu saat kita sudah mengetahui biaya kita untuk berwirausaha, itu kan yang sering kita hitung itu hanyalah operasional untuk bulanan. Hmm, Nah, tapi kita lupa menyiapkan untuk kebutuhan tahunan. Misalnya nih, eh, perpanjangan kontrak, ya, sewa, sewa lokasi usaha. Nah, ini kadang kita lupa hitung. Nah, kemudian misalnya biaya pajak kendaraan, ya, pajak
kendaraan, terus apalagi yang biasa kita lupa itu biaya point of sales misalnya. Biasa kan itu langganannya per tahun juga. Nah, itu kadang kita lupa. Jadi pada saat tahun pertama kita anggap biasa-biasa saja gitu, lancar. Padahal kita lupa untuk menyisihkan biaya penyusutan harga sewa gitu. Jadi akhirnya pada saat jatuh tempo di tahun depan, kita lupa untuk menyisihkan. Akhirnya kaget, wah ternyata selama ini rugi gitu. Jadi makanya saran saya teman-teman itu dari biaya tahunan itu dihitung secara baik dan kalau saya disimpan di instrumen investasi. Misalnya nih di Saya Kaya misalnya ya, buat pos sendiri misalnya untuk sewa sewa ruko gitu. Berapa sih bebannya per bulan? Misalnya anggaplah sebulan itu biaya sewa 3 juta misalnya per bulan. Nah, tiap 3 juta itu disimpan di reksadana, ditabung. Jadi pada saat tahun depan hasilnya tetap ada, sudah diamankan, dan tentu ada potensi uangnya juga bisa bertambah gitu. Karena disimpan di instrumen investasi. Beda halnya kalau di tabungan pasti kena biaya administrasi dan lain sebagainya seperti itu, Kakak. Betul. Oke, berarti harus di pos-pos dan harus mendetail nih ya untuk perhitungannya. Iya. Oke, terus gimana cara untuk menentukan jenis investasi yang tepat sebagai seorang entrepreneur dan faktor apa aja yang Mas Andi pertimbangkan atau para entrepreneur pertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi? Ya, kalau investasi saya kira ilmunya sama semua ya. Kalau kita jadi tergantung lagi ke teman-teman. Misalnya, anggaplah saya nih kayak tadi yang contoh, saya nanti gunakan untuk saya melakukan menyisihkan tabungan untuk misalnya perluasan usaha. Nah, itu mungkin bisa saya simpan di saham karena mungkin prosesnya mungkin di atas 2 tahun ya. Tapi kalau yang tahunan tadi ya saya pasti pertimbangkannya lebih baik masuknya di pasar uang misalnya gitu, yang jauh lebih aman, lebih safety. Jadi pada saat 1 tahun saya sudah mau gunakan itu betul-betul istilahnya ada kenaikan walaupun tidak terlalu besar, tapi saya sudah mendapat keuntungan dan perencanaan saya jauh lebih matang, jauh lebih siap terhadap apapun yang akan dihadapi ke depannya. Sama satu tadi yang sering juga kita lupa, saya lupa sampaikan tadi, contoh misalnya pembayaran THR nih. Nah, banyak nanti pada saat di last minute, hari H ya, di kayak contoh kemarin nih, kasusnya Idul Fitri. Nah, banyak dari teman-teman akhirnya ngeluh, Kak gimana ini saya harus bayar THR gitu ya kan. Di satu sisi, liburnya kan panjang tuh kalau hari raya, liburnya panjang. Sementara membayar THR itu kewajiban. Nah, ini kalau tidak dilakukan perencanaan keuangan yang baik, nah akhirnya kelabakan seperti banyak teman-teman saya yang datang curhat seperti itu. Nah, makanya saya kemarin ya jadikan pelajaran next-nya sisihkan tiap bulannya berapa karyawannya, misalnya karyawannya ada 5 orang gitu. Nah, gajinya rata-rata berapa tuh? Nah, itu kan tinggal dibagi 12 gitu. Nah, jadi anggaplah ya total misalnya pengeluaran apa untuk THR itu 10 juta. Ya udah berarti 1 juta per bulan disisihkan untuk bayar THR nanti pada saat di hari raya. Jadi pada saat hari rayanya nanti liburnya panjang, produktivitas pasti kan menurun. Nah, dengan adanya proteksi yang kita sudah siapkan dengan menyisihkan di tiap bulannya itu jauh lebih aman. Dan kalau saya sih paling rekomendasikan pribadi ya, ini pribadi, saya selalu merekomendasikan untuk yang seperti itu simpannya sebaiknya di pasar uang aja seperti itu. Kalau kecuali mungkin teman-teman yang lebih progresif ya silakan mau simpan di saham, oh itu sah-sah saja seperti itu. Betul. Kalau investasi reksadana itu better kalau misalkan mau ditariknya kayak maksimal 1 tahun itu better di pasar uang sih. Dan untuk pencairannya pun juga lebih cepat. Cepat benar. Yang bisa langsung inilah paling lama 2 hari udah masuk gitu. Betul, betul, betul. Ya. Oke, apa sih yang bisa dilakukan para entrepreneur untuk mengelola resiko keuangan dan melindungi aset pribadi mereka dalam menghadapi tantangan bisnis yang misalkan tidak menentu ini? Sorry, kenapa tadi? Ya, jadi cara para entrepreneur untuk mengelola resiko keuangan yang dan aset pribadi dalam menghadapi tantangan bisnis. Ya, nah balik lagi.
untuk masalah itu kita pengusaha itu kan tidak tentu gitu. Semua serba ketidakpastian. Makanya Iya, pada saat betul. kita pada saat kita di atas, kita harus siapkan pondasi-pondasinya, perkuat pondasinya. Nah, pondasinya itu macam-macam, entahkah membangun sistemnya secara lebih baik lagi, atau misalnya melakukan diversifikasi income. Jadi pastikan pemasukannya bukan hanya dalam satu keranjang. Ya, ini yang paling penting karena kalau misalnya cuma satu di situ kita tidak tahu sewaktu-waktu untuk sektor bisnis yang kita jalani itu ternyata mengalami penurunan. Nah, ini kadang teman-teman kalau tidak siap akhirnya baru berpikir. Nah, ini yang membuat kita kadang proses untuk berpikir melakukan antisipasi atau berpindah dari bisnis satu ke bisnis lainnya itu cukup menguras energi sehingga menyebabkan kadang kita lupa dan tidak siap dengan menghadapi itu. Jadi makanya yang paling penting adalah diversifikasi income, itu paling penting dan tentu itu tadi persiapkan dana darurat semaksimal mungkin ya. Jangan cuma berpikir ya dana daruratnya hitung-hitung seperti overhead cost paling 2 bulan 3 bulan, jangan. Kalau saya sih itu persiapkan darurat kalau bisa 1 tahun ya, 1 tahun dari biayanya. Jadi karena sewaktu-waktu industri atau sektor berubah, kita punya spare yang cukup banyak ya, cukup panjang juga untuk bisa mengubah bisnis model kita. Kayak gitu, Kakak. Berarti maksimalin dana darurat ya, Mas. Ya, benar. Jadi nggak usah lah kalau misalnya, saya selalu bilang gini, kalau misalnya mau investasi terhadap sesuatu, jangan investasi kalau kita belum punya tabungan senilai apa yang kita mau beli. Kayak gitu. Jadi anggaplah mau beli kendaraan nih. Ya mau beli kendaraan harganya misalnya 100 juta. Nah, Mm, jangan beli kendaraannya 100 juta kalau belum punya tabungan 100 juta. Gitu. betul. Gitu. Jadi logika sederhananya seperti itu. Cuma kan kadang banyak dari teman-teman kita ya karena mungkin lifestyle ya, terus mungkin juga karena pengen kelihatan sukses, akhirnya kadang tabungannya kosong, dihabiskan dengan apa yang nampak gitu. Padahal kalau kita sebagai pengusaha lebih bagus itu kekayaan kita tidak nampak tapi betul-betul kaya gitu dibanding Betul, betul. menampakkan kekayaan tapi sebenarnya rapuh gitu. Jadi hindari gengsi ya. Ya, Oke. Di- Oke, ada nggak sih Mas saran yang terbaik yang pada para entrepreneur-entrepreneur nih sebelum kita tutup live kita hari ini? ya. Kalau saya sih saran buat teman-teman entrepreneur, selalu sisihkan persentase berapapun dari omset yang kita dapatkan. Kalau saya sih selalu gitu. Jadi anggaplah kita dapatnya omsetnya itu harian. Ya udah, berarti sisihkan berapa, misalnya 10%, itu langsung simpan di instrumen investasi kayak di Saya Kaya misalnya di reksadana ya. Ya udah store aja situ, beli apa aja gitu kan. Omsetnya 1 juta ya udah 100.000 setor ke investasi. Itu yang membuatnya akhirnya tidak kerasa ternyata kita udah punya dana darurat yang cukup untuk kalau misalnya nantinya ada apa-apa. Kalau misalnya omsetnya per project misalnya ya udah per project, tiap ada project selalu anggarkan sisihkan ya untuk minimal 10% dari nilai proyek itu untuk langsung masuk ke instrumen investasi. Nah, saya selalu itu terap dan alhamdulillah itu sangat membantu. Jadi sewaktu-waktu saat bisnis lagi tidak baik-baik saja, kita tidak terlalu tidak terlalu panik ya. Jadi uh, tetap tenang dalam berpikir dan mencari solusi supaya gimana caranya bisa mencari jalan keluar dalam kondisi-kondisi sulit tersebut. Kayak gitu, Kakak. Oke, jadi kesimpulannya itu kalau misalkan kita mau berbisnis, kita harus banyakin dana daruratnya sebanyak-banyaknya Yes. dan kita masukin ke pos-pos ya supaya nggak tercecer gitu. Iya, Maksudnya kayak nggak kecampur dengan dana pribadi kita. betul. Jangan jangan all in lah. Jangan all in. Ya, oke deh. Ini kita sudah di penghujung IG Live. Makasih banyak Mas Andi Siap, untuk sama-sama. kesempatan live-nya. See you next live ya Mas ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima Semoga kasih. bermanfaat. Happy long weekend teman Yamin. Happy long weekend Mas Happy Andi. weekend semuanya.